Ku menangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda di kesempatan siang hari ini. Menemani istirahat siang Anda, mungkin Anda sedang makan siang saat ini ketika menyaksikan saya punya sebuah berita lagi nih. Terjadi lagi dan lagi. 16 warga negara Indonesia ilegal diringkus saat menunggu kapal boat untuk meninggalkan Malaysia. Berita ini saya ambil dari laman website utusan.com.my. Bak kata pepatah, kalau ada asap, pasti karena ada api. Yang artinya, segala akibat pasti ada sebabnya. Disebabkan ingin pulang ke Indonesia melalui jalur belakang atau cara ilegal lewat jalur tikus, akibatnya ke-16 pati asal Indonesia ini ditangkap saat sedang menunggu kapal boat untuk meninggalkan Malaysia menuju ke Indonesia secara diam-diam pada tengah malam kemarin di Kota Tinggi Negeri Johor pada tanggal 29 Agustus 2022. Dalam operasi yang dinamakan Operasi Pintas pada pukul 12.30 tengah malam itu, selain 16 orang warga negara Indonesia, turut ditahan pula 3 tekong darat dan kesemuanya berusia antara 21 hingga 47 tahun. Nah ini nih, kalau ada berita tekong yang ketangkep, saya sedikit lega deh. Setidaknya kejadian seperti ini akan semakin berkurang ya. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi Superintenden Hussein Zamora berkata, aktivitas penyelundupan pati untuk meninggalkan Malaysia terungkap setelah ditangkap seorang pria asal Indonesia yang gerak-geriknya itu sangat mencurigakan. Polisi Malaysia mendeteksi sebuah mobil SUV tipe Honda CR-V yang dikendarai oleh seorang tekong darat ini dan diduga dia ini sedang dalam keadaan yang mencurigakan dan tidak biasa. Nah, kalau kondisinya, kelakuannya mencurigakan dan tidak biasa, ya yang namanya polis itu kan punya insting ya, punya feeling kalau kita tuh sedang melakukan kesalahan. Udah kelihatan tuh dari matanya itu udah kayak takut-takut gitu. Dan tentu saja begitu diberhentikan mobilnya di tengah jalan, kemudian diinterogasi, terkuaklah fakta ini. Jadi dari hasil soal siasat itu, pria tersebut mengaku sedang terlibat dalam sebuah aksi penyelundupan. Lalu ia sendiri yang mengatakan kalau saat ini nih ada 16 orang warga Indonesia yang ilegal yang sedang menunggu kapal boat di sebuah kawasan yang berada di Jalan Pangerang untuk meninggalkan negara Malaysia melalui jalur ilegal. Tapi kapal boatnya belum sampai, baru orang-orangnya saja yang menunggu di daerah itu. Nah, karena pengakuan dari tekong darat itulah, polis dapat mengetahui titik lokasi pasti di mana para WNI ilegal ini akan naik ke kapal. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, para WNI ilegal yang tertangkap kemarin itu mengaku sebelum menunggu kapal ilegal ini, mereka telah ditampung di sebuah rumah di daerah Kulai. Dan setelah mendapat alamat penampungannya, polis juga menangkap seorang wanita lokal yang diduga bertindak sebagai pembantu rumah tangga atau pengurus di dalam penampungan itu dengan menyediakan tempat transit bagi semua imigran gelap ini, kemudian juga menyediakan makanan, pokoknya mengurus rumah transit inilah sebelum mereka naik ke atas kapal. Jadi menurut ceritanya sebelum berangkat mereka tuh akan dikumpulkan di satu rumah, di satu tempat yang terpencil sambil menunggu. Entah apa yang ditunggu juga nggak jelas nih. Mungkin nunggu kapalnya penuh, mungkin nunggu jalurnya itu aman, mungkin juga nunggu kondisi laut dan cuaca itu membaik atau hal-hal yang lainnya. Dan WNI yang tertangkap beserta tekong darat dan juga pengurus rumah penampungan ini, kesemuanya ditahan untuk siasatan lebih lanjut dan akan didakwa dengan banyak akta. Yang pertama, di bawah Section 26A Akta Penyelundupan Migran tahun 2007 yang memperuntukkan hukuman penjara maksimal 15 tahun dan denda atau kedua-duanya sekali. Selain itu, mereka juga akan didakwa di bawah Section 6 dalam kurung 1 dalam kurung C Akta Immigration 1959-63 dan dapat dipenjara minimum 3 bulan dan maksimal 2 tahun serta tidak kurang daripada 3 sebatan. Kemudian kesalahan lainnya adalah mereka akan didakwa di bawah Section 186 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 2 tahun atau denda sehingga Rp10.000 atau kedua-duanya sekali jika terbukti bersalah. Ini benar-benar mengerikan ya hukumannya, sampai pasal berlapis loh. 3 akta akan diberlakukan kepada mereka. Tapi tentunya semua WNI yang mau pulang secara ilegal ini bukan yang nggak tahu mereka itu akan pulang secara jalur
ilegal, tidak pakai paspor, tinggal di Malaysia secara ilegal, kemudian juga kasusnya penyelundupan, jelas pasalnya berlapis. Ini kalau kita bayangin ya, menjadi ke-16 warga negara Indonesia yang menunggu kapal itu, bukannya kapal yang datang tengah malam tiba-tiba ada banyak mobil yang datang, ternyata polisi. Kan syok dan ketakutan ya, bukannya mendarat di Indonesia, malah sekarang ada di dalam penjara. Pupus sudah harapan untuk berjumpa keluarga, karena pulang tidak dengan jalur yang resmi. Dan sebagai informasi ya, bukannya murah loh pulang dengan cara yang begini. Ada yang pernah info kepada saya bahwa biayanya untuk pulang lewat jalur belakang itu adalah Rp3.000. Wow banget kan? Lah kan mending bayar compound ya daripada lewat jalur ilegal begini. Sudahlah mahal, ketangkep, di penjara lagi. Kalau sudah di penjara tentunya entah kapan kita bisa keluar. Harus disidang, masuk lokap, divonis berapa tahun, naik turun ke mahkamah, dan semuanya tentunya menyedihkan dan perih banget. Jadi bagi Anda yang mau pulang, pulanglah dengan cara yang sah. Berbagai macam informasi kan sudah ada nih sekarang di ujung jari Anda. Anda bisa baca-baca Google, Anda mainan handphone, buka-buka YouTube, Facebook, TikTok, itu bertaburan info cara pulang dengan cara yang sah. Kalau sama-sama bayar, ya lebih baik bayar untuk pulang secara yang sah. Ngapain pulang dengan jalur ilegal, bayar mahal, ketangkep lagi. Kalau sama-sama nunggu, lebih baik pulang secara resmi. Karena pulang lewat jalur tikus pun, Anda akan nunggu di penampungan sampai kapalnya penuh baru Anda berangkat. Sedangkan lewat jalur resmi memang Anda nunggu, tapi nunggu proses compound selesai dan pulangnya pun aman. Tentu nggak ada ya yang mau tertangkap. Tapi apalah daya, nasi sudah jadi bubur. Sudah ada di penjara sekarang dan harus menjalani hukuman dari tindakan mereka ini. Apalagi menjelang Hari Kebangsaan Malaysia yang akan dilaksanakan. Tentunya razia, roadblock, itu operasi akan ada di mana-mana. Jadi hati-hati untuk yang sekarang mau pulang, pilihlah jalur yang aman, resmi, bayar compound, menunggu check out memo dan juga special pass, pulang ke Indonesia. Bisa naik pesawat, bisa naik kapal juga melalui Johor, atau juga melalui Port Dickson ya, sekarang sudah dibuka banyak jalannya. Dan semoga apa yang dialami oleh 16 WNI ilegal ini tidak terjadi kepada Anda, tidak menimpa kepada kita semua. Jaga diri semuanya, mudah-mudahan sehat. Saya Ika Wulandari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.